Halo guys, welcome back di kelompok 6 Pendidikan Khusus Muters Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mustika. Saya Dana Ardianto. Saya Rasya Faradina. Saya Samgar Miracle. Saya Kaila Aura Nafisa. Di sini kami akan menjelaskan Inti dari opini yang kami buat. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengesahan KUHP yang belakangan ini ramai menjadi bahan kritik banyak orang karena dianggap terlalu terburu-buru dan berpotensi Mengesampingkan hak asasi manusia. pastinya teman-teman di sini pada tahu kan? Ya iyalah, kan pada scroll sosmed. Jadi, kalau kita berbicara tentang KUHP ini, tentunya KUHP bertujuan untuk menciptakan ketertiban untuk sebagian masyarakat dan juga untuk sebagian aparat. Tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh terhadap aturan. Tetapi, bagaimana jika aturan tersebut lebih menguntungkan kepada aparat dibandingkan kita? Apalagi hak asasi manusia kita itu merasa terabaikan. Permasalahan semakin memanas ketika muncul beberapa pasal kontroversial yang dinilai berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Misalnya, terdapat pasal-pasal yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum untuk bertindak seenaknya saja. Dalam KUHP terbaru, pasal ini diatur di dalam pasal 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangkan seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu memberikan status sebagai tersangka atau saksi. Pastinya, pasal ini dianggap mengancam hak asasi manusia karena membuka ruang pemeriksaan seseorang tanpa kejelasan status. pada kasus ini, pastinya kepercayaan publik terhadap hukum pun menurun karena hukum dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat keadilan. Dampak yang paling besar sebenarnya dirasakan oleh masyarakat kecil, sementara kelompok yang punya kuasa dan sumber daya cenderung semakin terlindungi. Padahal, secara ideal, hukum acara pidana itu harusnya menjadi tameng bagi seluruh warga negara, tanpa pandang bulu. Nah, jadi guys, seperti yang telah kita simak dari penjelasan teman-teman kita tadi, seharusnya pemerintah itu bisa mempertimbangkan untuk menunda atau merevisi pasal-pasal yang kontroversial, misalnya melalui penerbitan per-PPU. Nah, selain dari itu, masyarakat juga harus punya peran penting, salah satunya mendorong uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap aturan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi, kesimpulan dari opini kami adalah seharusnya hukum acara pidana itu tidak hanya menguntungkan negara dan aparat saja, tetapi harus benar-benar melindungi hak asasi manusia. Dan pasal-pasal yang kontroversial perlu diawasi dan dikritisi agar hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan. Nah, pastinya teman-teman udah pada nyimak kan videonya sampai akhir. Semoga bisa nambah wawasan untuk kita semua. Jadi segitu dulu penjelasan opini yang kami buat. Kalau ada yang masih bingung, tenang aja. Kami juga bingung kok pas lagi nulisnya. Kalau ada yang kurang pas, itu murni salah kami. Bukan salah kamera, mic, cuaca, Ataupun situasi hari ini, oke? Intinya, semoga opini ini bisa menambah insight kita semua. atau minimal nambah durasi video kami biar kelihatan niat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kritik dan saran karena kami butuh, bukan cuma nilai. Bye!